Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempelajari bahasa Arab, khususnya kepada ikhwah a'dha majmu'ah Nana Nahnu al-muslimun nuhibbul lughatal arabiyyah. Kami kaum muslimun, yakni kami muslim mencintai bahasa Arab. Nah, sebagai realisasi pengamalan kita bahwasanya kita mencintai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita mempelajari sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita, dengan hanya memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya setelah kita maksimal berusaha. Mari kita bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab ini, yang semoga dengannya kita bisa memahami kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Durusul Lughah ini adalah pelajaran bahasa Arab li ghair an-natiqina biha. Nah, kita lihat di sini durus, ini pelajaran. Durus jamak dari darsun, jamak dari darsun. Jadi kalau dars itu satu pelajaran, kalau durus banyak pelajaran. Li ghairi an-natiqina biha. Li yakni untuk, li ghairi ini bukan, an-natiqina biha yang tidak berucap dengannya. Ya, ini la yantiquna biha, ini tidak berucap dengan bahasa Arab. Ini bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi ini memang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor yaitu Abdul Rahim, sedang jamaah sekalian, untuk orang ajam, bukan untuk orang Arab, untuk orang ajam supaya mereka bisa memahami bahasa Arab. Nah, kita masuk pada pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awwal. Pelajaran pertama. Nah, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya durus itu jamak dari dars. Durus jamak dari dars. Darsun satu pelajaran, darsani dua pelajaran, durus banyak pelajaran. Jadi pelajari sedikit demi sedikit mana yang mufrad, mana musanna, ini dua, dan jamak. Baik. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Dars pelajaran al-awwal yang pertama. Hada. Hada artinya ini. Hada ini di dalam nahwu ismul isyarah. Sekali lagi kita di sini tidak mendalam nahwunya. Kita tidak mempelajari nahwu dulu. Jadi ini adalah isim isyarah untuk menunjuk kata benda yang dekat kita. Hada. Nah, misalnya ini rumah dekat kita. Hada baitun. Lihat gambarnya rumah. Hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun.
bab yakni pintu, kitab yakni kitab atau buku, ya. Hada kitabun. Hada qalamun. Ya, hada qalamun. Ini pena. Hada miftahun. Ini adalah kunci. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Maktab meja, sarir tempat tidur atau ranjang, kursi ya tempat duduk, sama bahasa Indonesia ya adalah kursi juga. Nah, baik ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat pada halaman berikutnya, halaman ke-6. Ma hada. Ya. Ma hada. Apa ini? Nah, sekarang kita sudah tahu arti daripada hada. Iya. Nah, mari kita di dalam kehidupan kita, khususnya di rumah bersama dengan anak-anak kita, istri kita, atau teman kita yang sudah tahu bahasa Arab sedikit, walaupun hanya kata-kata ini, sekedar hada. Ya. Maka mari kita kalau perlu diboikot kata ini rumah. Jadi mulai sekarang supaya terbiasa lisan kita, lidah kita mengucapkan hada. Jangan lagi bilang ini. Sejak kita ketahui kalimat ya, isim ini ya, kosakata ini ya, hada, demikian juga ad-dars ya, pelajaran al-awwal. Ya, misalnya kita mau berkata kepada anak kita, saya duluan, saya yang pertama, maka kita katakan ana al-awwal, saya dulu. Ana awwalan, saya duluan. Saya pertama. Nah, di rumah kita setiap hari pasti mengucapkan ini. Ya, ini rumah, ini sepeda, ini motor, ini mobil. Maka mulai sekarang jangan lagi pakai kata-kata ini, tapi pakai hada. Nah, misalnya kita mau makan, sudah tahu bahasa Arabnya, misalnya ka'sun, gelas, maka jangan lagi pakai kata ini gelas. Sejak kita tahu hada, maka kita katakan hada ka'sun. Anggaplah tidak tahu atau belum tahu bahasa Arabnya gelas, maka dicampur tidak masalah supaya terbiasa dan lama-lama nanti yang mendengar membenarkan. Misalnya ini kita pakai hada gelas, tidak masalah, yang penting hadanya diucapkan sambil kita bertanya kepada yang tahu atau kita sendiri yang tahu, yang tanya apa bahasa Arabnya gelas. Nah, sekarang kita tahu gelas ka'sun ya, dan ini sudah lama kita tahu sebenarnya, apalagi kalau kita baca terjemahan surat An-Naba, wa ka'san dihaqa, gelas yang penuh. Naam, hanya karena masalahnya tidak terbiasa lisan kita mengucapkannya sehingga terlupakan kosakata yang pernah kita ketahui. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang kita mau bertanya pada halaman berikutnya. Di sini ada gambar saja, gambar rumah, gambar baju atau baju gamis, kursi, pulpen, ya, bintang. Nah, sekarang ditambah ini ma ini tanda untuk bertanya. Ma artinya apa? Ya, artinya apa? Nah, di sini artinya ma hada, apa ini? Nah, jadi setelah kita tahu ini pertanyaan di rumah hari-hari, di mana-mana kita bertanya, pasti apa ini? Misalnya baru saja ya membeli sesuatu, pasti kita akan bertanya, apa ini? Maka mulai sekarang, kalau kita memang mencintai bahasa Arab, mari kita ganti bahasa Indonesia. Bukan berarti kita benci bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, tapi supaya lisan ini terbiasa, bukti bahwasanya kita mencintai bahasa Arab, mari kita gunakan mahada. Jangan lagi apa ini.
Tidak apa-apa campur. Di awal-awal, lama setelah kita banyak mengetahui, maka pasti akan kita terbiasa. Ya, mahada. Jadi setiap bertanya di rumah, mahada. Apa ini wahai anakku? Mahada ya waladi. Ya, anak kita nanti menjawab, hada qalamun ya abi. Ini kan mudah. Kita baru saja pelajari qalam. Ya. Nah, baik kita lihat. Hada baitun. Pertanyaannya mahada. Pertanyaan kita tanya di sini. Mahada. Nah, lihat sini. Mahada. Kita jawab hada baitun. Ini jawabannya. Hada baitun. Ahada baitun. Ya. Apakah ini rumah? Maka kalau iya kita jawab na'am. Hada baitun. Ini rumah. Jadi seputar rumah ini ada dua pertanyaan. Ma hada? Hada baitun. Dan model lagi. Ahada baitun? Apakah ini rumah? Jawabannya na'am. Hada baitun. Ini kita latih. Mungkin kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang melatih. Ya, ahada baitun? Na'am, hada baitun. Kita pegang pulpen. Ahada qalamun? Na'am, hada qalamun. Kita pegang tas, ya. Ahadihi haqibatun? Na'am, hadihi haqibatun, dan seterusnya. Ya. Nah, ma hadza? Kita lihat sini. Ini baju. Kita tanya setiap hari. Ma hadza? Hadza qamisun. Ini baju gamis. Ahada sarirun? Sekarang kita lihat kursi, kita bertanya dengan pertanyaan yang salah. Ini bukan pada gambar. Ahada sarirun? Tentu jawabannya bukan na'am. Ya. Jawabannya adalah la. Hada kursiyun. Ahada miftahun? Sekarang kita lihat gambar pulpen, gambar pena. Ya. Kita bertanya, ahada miftahun? Fajawabuhu, maka jawabannya la. Hada qalamun. Ma hada? Hada najmun. Hada najmun. Ini adalah bintang. Nah, kita lihat pada halaman berikutnya. Ya. Pada halaman berikutnya ini adalah tamrin, latihan, ya. Maka ini dilatih, kemudian dijawab. Kita sudah tahu, kita sudah pelajari. Ya, mahada, lihat gambar, ya. Apa yang sudah berlalu, ya silahkan latihan sendiri, dan latihannya adalah bukan dengan sekedar melihat kemudian menulis. Yang paling utama adalah kita melafadzkan, kita mengucapkannya. Ya, misalnya pada nomor 1 mahada, kita jawab hada qalamun, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian ya pada latihan yang kedua. Nah, kemudian latihan yang ketiga, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, ya, kita di dalam pelajaran ini sekedar ya saling mengingatkan supaya buktikan kecintaan kita terhadap bahasa Arab dengan mempelajarinya dan semangat mempelajarinya sedikit demi sedikit, ya, supaya kita terbiasa, ya, terbiasa dengan bahasa Arab. Nah, kita sebagai seorang muslim maka harus ya mempelajari bahasa Arab. Kita sudah mendengar beberapa penjelasan tentang keutamaan bahasa Arab, maka mari kita ya pelajari, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa Arab ini adalah minad din, ya, bagian dari agama kita. Sebagaimana kata Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.